Aktor Lee Dong-gun dikabarkan mengidap penyakit langka ankylosing spondylitis yang disebut diderita 1% populasi di Korea Selatan. Dia mengatakan jika penglihatannya buruk dan melihat cahaya terasa menyakitkan. Yang paling parah, dia bahkan pernah kehilangan penglihatan di satu mata. Pemeran drama Korea Lovers in Paris ini menambahkan ia sudah minum obat lebih dari setahun, tapi penglihatan dari mata kanannya memburuk secara signifikan. Tidak hanya itu, Lee juga mengatakan bahwa ia mengalami peradangan uveitis berulang selama lebih dari setahun. Peradangan di mata ini mempengaruhi lapisan tengah jaringan mata. Setelah Lee menjalani pemeriksaan genetik dan X-ray, dokter menuturkan terdapat kemungkinan bahwa laki-laki 45 tahun ini mengidap penyakit langka bernama ankylosing spondylitis. Apa itu? Ankylosing spondylitis atau spondylosa ankylosis atau spondylitis ankylosis merupakan penyakit peradangan sendi, terutama pada sendi tulang belakang. Penyakit ankylosing spondylitis bersifat kronis atau jangka panjang dan umumnya dialami oleh remaja atau dewasa muda. Tanda dari gejala awal ankylosing spondylitis termasuk nyeri dan kekakuan di area punggung bawah dan pinggul saat pagi hari. Rasa nyerinya juga muncul ketika ingin bergerak setelah beristirahat dalam waktu yang lama. Gejala bisa saja membaik atau bertambah parah seiring dengan waktu. Berikut gejala lainnya. Nyeri dan kaku pada punggung bawah, panggul, serta tulang duduk selama lebih dari 3 bulan yang semakin lama semakin berat. Nyeri biasanya bersifat tumpul dan menyebar sehingga sulit untuk ditunjuk persis lokasinya. Biasanya nyeri memburuk pada pagi dan malam hari, kemudian akan membaik dengan kompres atau mandi air hangat ataupun beraktivitas ringan. Penyatuan tulang belakang dari tulang leher hingga ke bawah dapat menyebabkan sulitnya pergerakan. Keterlibatan tulang dada dapat mengakibatkan dada sulit mengembang. Nyeri dari sambungan tulang seperti pada belakang tumit kaki. Demam, tidak nafsu makan, merasa cepat lelah, nyeri dan merah pada mata, gangguan jantung dan paru. Belum diketahui penyebab pasti dari ankylosing spondylitis. Sebagian besar pengidap memiliki gen yang disebut HLA-B27. Gen ini memicu pembentukan protein yang terkait dengan sistem imun agar dapat membedakan protein yang berasal dari tubuh sendiri dan dari luar seperti virus atau bakteri. Risiko penyakit semakin tinggi jika seseorang memiliki sejumlah faktor risiko ini. Laki-laki, berusia remaja atau dewasa muda, memiliki variasi gen HLA-B jenis HLA-B27, memiliki orang tua dengan riwayat penyakit ankylosing spondylitis, memiliki saudara, kakak, atau adik dengan penyakit ini. Hingga saat ini belum ada terapi yang dapat menyembuhkan penyakit ankylosing spondylitis penuhnya. Pengobatan yang dilakukan fokus untuk mengatasi gejala sehingga kualitas hidup pengidap dapat dipertahankan. Pengobatan sendiri dilakukan dengan terapi atau fisioterapi yang dikombinasikan dengan obat-obatan. Selain mempertahankan kualitas hidup pengidap, langkah pengobatan dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan postur tubuh normal, sehingga pengidap dapat beraktivitas normal sehari-hari. Metode pengobatan yang umum dilakukan meliputi terapi fisik. Beberapa terapi fisik akan dibantu oleh fisioterapis, seperti dengan pemijatan atau massage dan berlatih untuk berposisi yang baik, seperti saat duduk, berdiri, tidur, ataupun berjalan. Olahraga. Salah satu olahraga yang disarankan adalah berenang. Pemberian obat-obatan. Obat-obatan yang dapat membantu mengurangi nyeri dan rasa tidak nyaman pada pengidap penyakit ini antara lain golongan obat antiinflamasi non-steroid, seperti aspirin dan ibuprofen. Steroid mungkin dapat dibutuhkan jika sesuai indikasi. Pembedahan. Terapi dengan pembedahan untuk mengganti sendi dengan sendi buatan dapat membantu perbaikan ankylosing spondylitis yang mengenai panggul atau lutut. Dengan begitu, pasien dapat lebih mudah bergerak atau untuk memperbaiki tulang belakang yang bengkok. Jika sejumlah gejala tidak diatasi dengan baik, komplikasi bisa saja muncul. Radang mata atau uveitis. Kondisi ini ditandai dengan mata merah, nyeri mata, penurunan kepekaan terhadap cahaya, dan penglihatan kabur serta penurunan fungsi penglihatan secara keseluruhan. Fraktur kompresi. Kondisi ini ditandai dengan remuknya tulang, tetapi masih tetap berada di posisi yang normal. Hal tersebut tentu akan meningkatkan keparahan postur tubuh pengidap dan minimnya ruang gerak. Masalah jantung. Kondisi ini disebabkan oleh peradangan hingga mendistorsi bentuk katup aorta di jantung, sehingga fungsinya menjadi terganggu. Hal tersebut otomatis meningkatkan risiko penyakit jantung.
Sebagai penyakit yang terkait genetik, sebenarnya tidak ada metode khusus untuk mencegah terjadinya ankylosing spondylitis. Namun, beberapa upaya dapat dilakukan untuk memperlambat progresivitas penyakit ini. Tidak merokok atau mengkonsumsi tembakau karena dapat memperberat kondisi. Tidur di matras yang rata dan keras. Tidak menggunakan bantal yang terlalu tinggi. Menghindari aktivitas atau pergerakan ekstrim seperti lompat. Mengkonsumsi kalsium yang cukup untuk mencegah osteoporosis. Hindari mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi sayur dan buah, mengurangi konsumsi makanan olahan, terutama yang mengandung pengawet dan pemanis, minum yang cukup minimal 2 liter per hari. Segera periksakan diri ke dokter jika kamu mengalami nyeri punggung bawah atau bokong yang datang perlahan atau memburuk di pagi hari, terutama jika rasa nyerinya semakin memburuk setelah istirahat. Kita doakan semoga Lee Dong-gun cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali.